Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga melalui peristirahatan kami tadi malam hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun dan dapat menikmati kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami melalui kasih karunia-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amanginang dan saudara-saudari sekalian. Nats renungan kita pada Senin 13 Mei 2024 terambil dari Kitab Yohanes 3 pasal ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayatnya yang ke-17, inilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Edang disuruh debata anakna itu portibion asa umanna, neng paluahonna portibion tahe umbaenna disuruh. Amanginang dan saudara-saudari sekalian, ketika kita baca nats ini memperingatkan tentang bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita. Bagaimana harapan Allah kepada kita, sehingga ia harus mengutus anaknya ke dalam dunia. Kenapa sih harus diutus anaknya ke dalam dunia ini? Ada sebuah cerita, Mainang dan saudara-saudari sekalian. Seorang bapak ini memiliki 2 ekor ayam. Satu ketika 2 ekor ayam ini bertengkar, satu dengan yang satunya lagi. Tentunya si bapak sebagai pemilik ayam ingin memisahkan ayam ini supaya tidak ada yang terluka, tidak ada yang cedera. Diusir hus, tapi tidak mau ayam ini tetap berkelahi. Mau dilempar pakai batu, takutnya melukai yang satu. Akhirnya si bapak ini mendatangi ayam ini dan tidak juga mau berhenti dalam bertengkar. Bapak ini berkata, entah apapun maumu ayam. Dalam hati bapak ini berpikir, ketika aku mungkin jadi ayam, aku mungkin bisa untuk menghelai ayam ini, membuat ayam ini tidak berantem. Mungkin ketika kita dengar Tuhan menginang, kenapa si bapak ini harus mau menjadi ayam? Katanya supaya dia mau memisahkan perkelahian 2 ekor ayam yang dia miliki ini. Apakah harus jadi ayam dia supaya ayamnya itu bisa berhenti bertengkar? Nah, menginang melalui nats ini juga sebenarnya Allah juga mengutus anaknya untuk kita. Kenapa sih Allah harus mengutus anaknya kepada kita, umat manusia yang penuh dosa, penuh pelanggaran, penuh tentangan, penuh dan lain sebagainya? Kalau kita lihat Amanginang di pasal sebelumnya atau di ayat sebelumnya, diceritakan bagaimana ketika Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan tiang ular untuk menyelamatkan umat manusia di hadap bangsa Israel khususnya. Tapi ketika kita lihat tidak ada perubahan kepada kita umat manusia. Sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama melalui para nabi bahwa kita telah diselamatkan, kita akan diselamatkan, tapi tingkah laku umat manusia tidak pernah berubah. Sehingga sama seperti si bapak tadi yang ingin seperti ayam supaya dia bisa melerai ayam-ayamnya, sama seperti Allah juga, karena diibaratkan bahwa nabi-nabi, orang-orang yang sudah terlebih dahulu sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah mengabarkan, sudah memberitakan, tapi tidak ada perubahan, tidak ada yang perubahan oleh manusia. Sehingga Allah itu menurunkan anaknya. Dia harus mengikhlaskan anaknya, menurunkan anaknya, sehingga di sini Amanginang bisa kita lihat bahwa Allah telah mendemonstrasikan, Allah telah mencontohkan, Allah telah memberikan kita gambaran bahwa Yesus sudah memberikan bagaimana sebenarnya kita, bagaimana sebenarnya Allah sangat menyayangi kita umat manusia. Sehingga pada ayat ini Amanginang, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi kita dunia ini, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Di sini Amanginang bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Kenapa sih harus diutus anak Allah ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia? Yang pertama, untuk mengetuk dan menyelamatkan kita umat manusia. Yang kedua, untuk bagaimana orang percaya dan tidak percaya kepada ajaran Allah pada saat ini juga. Dan yang ketiga,
yang tinggal dalam kegelapan dan masuklah dalam kehidupan yang terang. Dalam artian bahwa ada kontras-kontras, ada perbedaan-perbedaan yang tidak sejalan dalam kehidupan manusia. Ada manusia yang bertindak baik, ada manusia yang setengah-setengah, ada manusia yang menyimpang. Tapi Allah tidak mau yang setengah-setengah atau bahkan yang menyimpang. Allah ingin kita benar-benar diselamatkan, benar-benar dikasihi, sehingga inilah cara Allah untuk mengasihi dunia ini. Dari nas ini yang menginang kita diajarkan melalui Yohanes ingin memberikan kita penglihatan, ada konsekuensi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengetahui perbedaan hidup yang baik dan hidup yang buruk. Sehingga kita pada saat ini yang menginang diselamatkan, diberikan penyelamatan melalui anaknya yang dia langsung mengutus anaknya. Tidak lagi melalui yang lain, perantara, tapi ini melalui anaknya kepada kita. Sehingga menginang melalui nars kita pada hari ini, hendaklah kita menginang saudara-saudara sekalian selalu melakukan kehidupan kita dalam sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Sama seperti Allah sudah mengasihi kita, masa kita tidak mengasihi Allah? Allah penuh sukacita mengasihi kita, hendaklah kita juga mengasihi dengan sepenuh hati kita. Karena dia sudah memerintahkan, sudah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghukum kita. Bisa saja Allah menghukum kita, tapi bukan itu yang diinginkan Allah. Tapi Allah menyelamatkan kita melalui anaknya yang diutus ke dunia ini, sehingga kita menginang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Sama seperti bapak tadi yang mungkin hanya sebatas perkelahian antara 2 ekor ayam, tapi dia ingin menjadi seekor ayam. Hendaklah juga kita menginang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sebagai pengikut Allah, pengikut Yesus yang setia, supaya apa yang dikorbankan, apa yang didemonstrasikan Allah kepada kita melalui anaknya tidak sia-sia, karena kita sudah diselamatkan dan dia mengutus kita untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum kita. Sehingga menginang dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita menjalankan sesuai dengan kehendak Allah. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.